Halo Sobat Trader semua, balik lagi di acara Weekly Forecast. Salah satu program yang ditunggu-tunggu bagi para trader nih dari HSB Investasi. Tapi khusus hari ini untuk Weekly Forecast kali ini nih saya nggak sendirian nih. Tapi BTW, perkenalin dulu, saya Teddy, salah satu tim marketing juga dari HSB Investasi yang kali ini juga akan mengisi materi dari memandu acara dari Weekly Forecast kali ini bersama rekan saya, seorang analis yang handal banget tentang pergerakan pasar, bagaimana cara menganalisa, prediksi dan lain sebagainya, yaitu Mas Firdaus. Gimana kabarnya Mas Firdaus? Sehat? Baik, sehat. Waduh, alhamdulillah sehat Mas ya. Iya. Minggu ini masih biru-biru ya, tradernya masih selalu biru dong. Selalu biru. Kalau bisa itu tadi birunya lebih banyak dibandingkan kalau merah nggak apa-apa. Iya. Cuma birunya pasti diharuskan lebih banyak dengan ya manajemen risiko dan trading plan yang sudah ditetapkan. Oke, di Weekly Forecast kali ini kita akan fokus pada tanggal 20 Januari besok ya Mas Firdaus. Iya, siap benar. Tanggal 20 Januari 2025 di hari Senin waktu Amerika. Itu Amerika akan melaksanakan inaugurasi dari atau juga pelantikan presiden terbaru mereka, yaitu Donald Trump. Nah, di Weekly Forecast kali ini kita akan coba membahas nih dari pandangan Mas Firdaus itu seperti apa sih kebijakan-kebijakan yang mungkin yang akan diterapkan oleh Donald Trump di periodenya, terus dampaknya pasti sedikit banyak akan pasar ini mereaksi ya atas kebijakan-kebijakan pasar global dari Donald Trump gitu. So jangan kemana-mana, kita akan dengarkan insight-insight, materi-materi yang dipaparkan oleh Mas Firdaus hari ini. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang berpotensi akan diambil oleh Donald Trump, itu beberapa, misalnya kayak ada peningkatan tarif impor secara umum gitu, atau juga ada penerapan tarif tinggi terhadap negara-negara anggota BRICS, di mana Donald Trump itu pernah bilang kalau dia akan menaikkan tarif 100% untuk negara-negara BRICS. Itu juga karena dia tidak mau ada gerakan dedolarisasi atau peninggalan dolar lah. Dolar akan ditinggalkan oleh negara BRICS itu sebagai ancaman dari Donald Trump. Terus juga dia ada bilang programnya seperti pemotongan pajak korporasi atau deregulasi sektor keuangan juga, karena dia akan mempermudah untuk program-programnya berjalan. Terus ada kebijakannya masih banyak lagi, misalnya kayak kebijakan energi yang lebih longgar gitu. Jadi kayak mungkin dia akan berbeda seperti zamannya Joe Biden, di mana Joe Biden waktu saat dia jadi presiden itu dia lebih mengedepankan tentang energi hijau. Tapi kalau untuk Donald Trump itu dia akan membangkitkan lagi untuk energi fosil. Jadi kemungkinan bakalan bergairah lagi untuk di fosil energi seperti itu. Oke, jadi ya berarti antara Joe Biden dengan si Donald Trump ini ada perbedaan dari sudut pandang nanti keputusan untuk kebijakan terlebih untuk ekonomi pasar global secara umumnya ya ini Mas. Jadi yang terdampak tadi itu ya mungkin yang tadi dari energi hijau ke energi fosil seperti itu. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan pasar forex atau ya market perdagangan secara global gitu, kira-kira akan ada potensi volatilitas harga yang tinggi nggak Mas? Atau mungkin ya sebenarnya ya nggak jauh berbeda sih dengan Joe Biden ya, volatilitasnya itu tetap gitu-gitu aja gitu dari analisa Mas Firdaus seperti apa Mas? Kalau untuk di zamannya Donald Trump itu kemungkinan agak sedikit volatil ya, karena ini presiden yang out of the box lah dari sisi pengambilan keputusan, dan dia juga sangat-sangat berbeda dengan Joe Biden, di mana dia lebih ke to the point. Misalnya kayak dia pernah bikin statement tentang di Gaza ya, kalau misalnya tidak ada perdamaian sampai tanggal 20 dilantik, dia akan membuat neraka baru di Gaza. Waduh, dia bilangnya seperti itu. Viral nih Mas ya. Statement cukup viral tuh. Jadi Donald Trump tuh agak lebih susah diprediksi ya kebijakannya beliau. Oke, juga ada berita-berita yang ya bermacam-macam ya. Sekarang kayak kita tahu lah bahwa dalam beberapa hari terakhir di LA Mas ya. Di LA juga ada kebakaran yang cukup hebat, dan itu juga mempengaruhi dari nanti ya mungkin sedikit banyak keputusan Donald Trump juga akan berpengaruh seperti itu Mas. Nah, untuk
kita coba masuk ke analisa ya Mas ya, ke analisa market di minggu kedua Januari ini yang sedang berlangsung dari Senin kemarin sampai di hari ini itu ada pandangan nggak Mas ya terkait ya mungkin dari beberapa instrumen perdagangan baik indeks saham Amerika sendiri atau mungkin dari saham Amerika sendiri atau mata uang dolar Amerika sendiri itu seperti apa ya Mas ya? Karena kemarin kalau nggak salah di minggu kedua ini ada keputusan hasil inflasi Amerika ya, CPI, hasil CPI, terus juga ada core retail sales kemarin, terus ada unemployment claim. Nah itu ada kira-kira ada pandangan atau seperti apa? Oke, kita coba melihat dulu misalnya dari indeks US dollar ya. Indeks US dollar itu cenderung cukup bullish di sini. Dimana dia udah break dari resistan yang cukup kuat di area-area sebelumnya. Kurang lebih di sini ini cukup kemarin sempat menahan harga di sini itu beberapa kali dan itu udah di break. Di sini juga kena harga mental, di sini juga balik lagi mental lagi dan di sini juga berusaha untuk break. Kemungkinan ini masih ada potensi lah untuk koreksi sementara paling nggak sampai balik ke area level support ya dulu untuk beberapa minggu ke depan mungkin dolar agak sedikit melemah mungkin ya Mas ya masih ada kemungkinan untuk pelemahan. Nah kalau kita melihat dari gold ini cukup menarik ya, dimana di sini jadi juga harganya ketahan sebelumnya dia udah kayak bikin di sini bikin high, terus di sini bikin lower low dia baru, tapi di sini juga dia ketahan, dia bikin lower low baru, terus dia tidak naik juga lebih tinggi jadi kayak cenderung sideways dan di sini juga dia bikin lower low yang tidak lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Nah kalau kita melihat dari daily time frame ya ini berpotensi dia udah break dari area sini, kemungkinan gold bakalan masih melanjutkan kenaikannya kurang lebih sampai di area 2.900-an. Ini untuk pergerakan gold itu sendiri. Kalau kita melihat dari Nasdaq ya atau indeks dari pasar saham Amerika atau ini kalau Nasdaq kita bicara lebih ke saham-saham teknologi ya. Iya, kalau kita melihat di sini ini ada namanya kayak pola sejenis namanya bullish flag pattern. Nah, di sini juga udah cukup rapi. Di sini juga ada kalau kita gambar mungkin seperti ini A, B, C, D dan E. Nah, di sini juga berpotensi jika break di sini itu sangat-sangat menarik untuk kita cari entry untuk melanjutkan kenaikan. Ini adalah potensi untuk pelanjutan kenaikan dari indeks Nasdaq. Ini adalah potensi kenaikan dari Nasdaq. Terus kalau kita melihat dari sektor energi, misalnya dari US Oil. Nah, untuk US Oil ini cukup menarik karena dia udah sebelumnya tuh sempat sideways yang cukup lama ya. Misalnya dari udah berapa lama ini kalau kita lihat sejak September sampai dengan 30 Desember itu cenderung sideways sebelum dia melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan dari kurang lebih dari Desember 20-an sampai hari ini. Kurang lebih sudah 25 hari energi atau oil itu cenderung melanjutkan kenaikan. Tapi kalau kita melihat seperti ini, masih ada potensi untuk penurunan. Kurang lebih ya palingan mencari area-area di sini lah. Kalau kita lihat dari daily time frame ya. Cuman kalau kita kecilin lagi ke time frame misalnya 1 hours atau 1 jam, itu masih ada potensi untuk kurang lebih di sini masih ada area yang masih sisa atau gap yang ditinggalkan dari kenaikan yang cukup signifikan di US Oil itu sendiri. Jadi masih ada potensi untuk retest kurang lebih di sini minimal menutup gap itu ya Mas. Iya, atau paling jauh itu bisa di area-area sekitar 73 sampai 75. Tapi dengan target minimal itu kalau koreksi paling nggak ke 76-an lah kalau untuk dari US Oil itu sendiri. Oke. Jadi ya beragam tadi Mas ya. Kalau US Oil sendiri akan cenderung potensi untuk menutup gap ke bawah. Terus tadi gold juga forecastnya bisa ke 2.900-an ya. Begitu juga dengan salah satu indeks di Amerika ya Nasdaq yang juga sangat berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ya. Iya, Nasdaq ini berpotensi mendapatkan sentimen positif dari kenaikan Donald Trump. Jadi mana biasanya kalau kita bicara historis, setiap ada pelantikan baru kemungkinan
pengaruh-pengaruh kebijakannya itu akan membawa efek positif untuk ke pasar saham US. Salah satunya di Nasdaq untuk saham-saham teknologi juga berpotensi bullish. Gitu. Jadi pasti diproyeksikan karena ada pelantikan Donald Trump ini, saham juga ikut merespon juga, positif juga seperti itu. Oke Mas, nah ini kan kalau dilihat pada tanggal 20 Januari kalau nggak salah itu, kalau kita bisa lihat under ekonomi di investing atau di Forex Factory itu Bank Amerika tuh libur. Karena ada hari libur yaitu hari Martin Luther King Junior dan itu pas dilakukan inaugurasinya gitu. Jadi ini kira-kira nih Mas, kalau tadi udah proyeksinya mungkin bisa diberikan sedikit semacam bukan ajakan untuk misalnya buy sekarang atau polisi untuk sell sekarang, itu bukan ajakan tapi kayak lebih memperhatikan aja kemungkinan apa yang akan terjadi nanti ketika kalau semisal di hari pasti yang akan merespon bukan bank-bank besar atau institusi di Amerika kan. Jadi kayak misalnya dari Eropa juga masih aktif, mungkin yang akan menggerakkan market lebih ke Eropanya, ke bank-bank Eropa atau institusi-institusi yang ada di Eropa terkait dengan inaugurasi Trumpnya sendiri. Nah itu tapi paling enggak dalam 1 minggu ke depan ya Mas, dari tanggal 20 atau 21 atau 22 mungkin bisa diberikan semacam panduan atau mungkin pandangan dari Mas Firdaus sendiri, baik dari aset-aset safe haven seperti emas tadi, US Oil dan Nasdaq ini sebaiknya apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi volatilitas pasar yang mungkin akan terjadi di tanggal 20? Oke, kalau untuk tanggal 20 ya seperti tadi kita bilang kan ada hari libur untuk di Hari Martin Luther King, di mana itu kan salah satu tokoh besar lah untuk di US. Dia adalah penggiat dari hak asasi manusia di US. Nah itu diperingatin hari itu. Tapi balik lagi pada saat bank-bank US itu libur, itu kemungkinan market agak lebih slow respon. Tapi kita harus hati-hati, 1 hari mungkin setelahnya akan ada peningkatan volume perdagangan di US dengan kebijakan baru yang diterapkan Donald Trump. Kalau kita melihat dari market, berpotensi gold itu masih akan melanjutkan kenaikan. Di sini juga udah berada, kalau kita lihat dari hari ini ya, hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, itu gold sudah berada di area-area yang cukup penting. Jika dia break dari area sekarang, itu berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dari gold gitu. Jadi kalau kita melihat dari sektor lain, misalnya dari Nasdaq juga hari Senin kemungkinan bakalan lebih slow karena di US kan sendiri juga libur. Ini akan bergerak kemungkinan nanti setelah aktif kembali di US, saham US yang mungkin hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu akan cenderung positif lah untuk pergerakan dari Nasdaq itu sendiri gitu. Kalau kita melihat dari sektor lain, misalnya di oil masih ada potensi untuk kenaikan. Kalau kita melihat dari sini, kalau kita tarik garis di sini juga masih ada potensi untuk pembuatan namanya bearish flag pattern, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan kurang lebih di 82 lah sebelum dia melanjutkan penurunan. Kalau proyeksi dari sekarang itu kurang lebih, kalau minimal penurunannya kurang lebih sekitar 76an atau paling jauh kurang lebih sekitar 73an. Jadi untuk sementara oil masih ada potensi untuk kenaikan lah, kurang lebih sampai 82an. Ini untuk proyeksi di oil sendiri. Oke, jadi lebih kayak di hari Senin itu sebaiknya kita wait and see dulu aja. Kita santai dulu aja, memantau responnya dari kita melihat responnya juga. Terus juga kan karena bank-bank di US juga libur, jadi kayak institusi besar tuh masih lebih slow lah, karena kan institusi besarnya libur kan, jadi big money juga belum bisa bergerak terlalu banyak. Ya sama kayak jadi lebih baik kita menggerak market dari bank penggerak marketnya masih libur, jadi kita lebih baik ya untuk wait and see dulu aja, nggak usah buru-buru mentang-mentang ada momen misalnya mau nge-buy atau nge-sell tiba-tiba nanti berbalik arah gitu, tidak sesuai dengan prediksi. Memang prediksinya seperti ini, tapi baik lagi tidak sesuai dengan arah atau mungkin hanya bikin
week ya Mas ya. Iya. Itu ya akhirnya kita kena stop loss. Nah, itu yang kalau bisa diminimalisir. Iya. Seperti itu. Nah, ini Mas untuk saran buat teman-teman trader yang nonton ini weekly forecast ini sih. Itu baiknya gimana sih Mas ketika menghadapi semacam berita atau momen-momen yang mungkin akan bisa menggerakkan volatilitasnya cukup tinggi. Itu kira-kira tuh saran apa sih Mas yang ya dari Mas Firdaus tuh bagi mungkin ya trader-trader, teman-teman trader pemula ketika ada momen-momen besar ini, ketika ingin trading, apakah harus gatel nih, harus lotnya ditambah nih atau mungkin dan lain sebagainya, apa harus seperti apa Mas? Kalau saya sih, saya kembali lagi pakai teori Do teori ya. Trading itu based on what you see, not what you think gitu loh. Jadi jangan berpikir market bakal naik, tapi kita melihat dari sisi psikologis market itu sendiri gitu loh. Lihat apa yang terjadi di market. Jangan terlalu berpatokan pada news. Itu dari teori dari Do teori itu sendiri gitu loh. Terus kalau misalnya kita pengen lebih mendalam lagi, coba pakai teori dari William Dalton, di mana dia membuat satu teori tentang astrologi, di mana dia bisa memprediksi hari apa sih market akan bergerak. Jadi kalau kita tahu misalnya hari apa bakalan naik, itu kan lebih santai. Ada teori seperti itu Mas? Ada teori seperti itu. Selama ini kan kalau misalnya mungkin yang kalau saya baca sendiri nih kayak misalnya ya belajar tentang ada smart money concept, ada sendiri, terus ini ternyata tentang astrologi pun juga ada. Iya. Jadi ya kalau menurut saya sih nggak terlalu fanatik banget untuk tentang fundamental ya, karena saya kembali lagi dengan Do teori, trade based on what you see, not what you think gitu loh. Jadi kalau jangan pernah menggunakan apa yang ada di pikiran kita gitu loh. Dengan banyak informasi itu akan membuat ketakutan terhadap kita. Jadi trading itu fokus saja dengan chart, lihat apa yang terjadi di chart. Karena semua informasi itu udah tergambarkan di dalam chart itu ya. Jangan takutnya semakin banyak informasi yang diterima, situs berita ini bilang dolar akan menguat, tapi ternyata melemah. Tapi situs berita lain bilang melemah, ternyata menguat. Seperti itu Mas ya. Jadi lihat apa yang di chart gitu. Terus kayak misalnya mau menambah, misalnya yang tadinya biasanya 0,1 lot terus tiba-tiba momen besar nih, ada peluang besar nih, misalnya dilihat coba saya tambah nih jadi 0,2 yang tadinya 0,1. Nah itu gimana tuh Mas sarannya gitu? Itu biasa lah kalau manusia seperti itu. Iya. Saran saya sih lebih baik lambat kaya daripada cepat miskin. Lambat kaya dibandingkan cepat miskin. Cepat miskin. Waduh, itu bahaya. Apalagi trading yang pakai uang biasanya buat bayar listrik, buat beli beras gitu. Waduh, itu malah bahaya Mas ya. Yang penting kita harus konsisten dengan trading plan yang kita buat. Trading plan kita di awal kalau misalnya udah 0,1 ya kita konsisten di 0,1 aja, jangan ditambah-tambah. Meskipun ada momen ini nih, misalnya ada peluang gitu. Jangan greedy lah intinya. Jangan greedy juga. Jangan ugal-ugalan juga, merasa pede udah ini sama konsisten ya, itu tadi ya risk reward-nya juga ya Mas. Reward juga harus diperhatikan. Risk reward-nya juga harus diperhatikan juga. Seperti itu. Oke. Mas Firdaus, terima kasih nih analisanya udah cukup lengkap terkait pelantikan Trump, terus forecasting bagaimana nanti market akan bereaksi ketika pasca pelantikan Donald Trump pada hari Senin. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Firdaus sudah mau memberikan analisanya, insight-nya. Semoga teman-teman yang melihat weekly forecast ini bisa, sekali lagi tapi ini bukan ajakan untuk takutnya nanti gini, wah ini Mas Firdaus sama Mas Teddy ini kemarin bilang Nasdaq akan bullish gitu, langsung beli sekarang, posisi sekarang. Ini sekali lagi bukan ajakan untuk membeli atau menjual, bukan financial advice ya kan. Jadi keputusan trading balik lagi ke teman-teman semua, bagaimana bisa menentukan risk reward ratio, menentukan trading plan, stop loss dan lain sebagainya. Oke, begitu aja. Sekali lagi terima kasih Mas Firdaus. Semoga selalu biru ya mental trader kita semua ya. Yang penting itu merah nggak apa-apa sedikit, yang penting birunya lebih banyak. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti weekly forecast pada hari ini. Sampai jumpa lagi di weekly forecast minggu depan, dan jangan lupa follow sosial media HSB Investasi untuk mau mendapatkan berbagai macam informasi, insight terkait pasar forex. Saya Teddy Rizky Heriansyah, sampai jumpa dan terima kasih. Salam cuan. Salam cuan.